Ya, selamat malam, Bung Bella. Terima kasih sudah bersedia untuk wawancara di Good Morning Indonesia with Poetry ya. Selamat malam. Senang sekali bertemu di udara. Ya, betul. Bukan di kafe warung kopi. Anda sendiri kan juga mantan penyiar ya. Jadi yang ingin kami tanyakan adalah Anda juga sudah boleh dikatakan keliling dunia ya. Nah, kenapa Australia yang akhirnya menjadi tempat untuk domisili? Pertama, dari kecil saya sering mendengarkan radio Australia ya. Itu selain BBC pada saat zaman-zaman Soekarno 60-an itu kan siaran ini disiarkan melalui negara-negara Asia dengan gelombang pendek. Yeah. Jadi ketika saya mendengar itu ada suara kokabura ya, orang Aborigin. Jadi itu yang menarik saya. Tetapi kenapa? Karena secara sejarah benua Australia itu menjadi pusat perhatian bangsa Eropa ya, untuk diketemukan pada saat itu Spanyol, Portugis, Prancis, Inggris saling berebut ya. Dan setelah diklaim oleh Inggris melalui Kapten James Cook pada tahun 1770, terbentuklah berdirinya negara Australia di bawah Ratu Inggris pada saat itu. Jadi secara geografi itu menarik sekali gitu, karena itu semacam penemuan baru bagi bangsa Eropa, terutama Inggris, untuk mengkolonisasi benua yang diklaim benua Terra Australis atau kosong ya di situ. Nah kemudian secara kependudukan kan juga berbeda Australia dengan Eropa ya. Karena penduduk asli Australia itu berkulit hitam atau coklat ya, bangsa Aborigin, dan berpuluh ribuan tahun ada kaitannya dengan hubungan dengan penduduk-penduduk indigenis dari Kepulauan Indonesia. Itu sangat menarik itu. Jadi kemudian Australia mengalami perubahan besar setelah migran dari Eropa setelah Perang Dunia Kedua ya, sampai tahun 70-an ketika kebijakan white policy, hanya orang-orang kulit putih yang bisa datang ke Australia, itu dirubah, terutama dari gerakan-gerakan Partai Buruh dalam hal ini. Kemudian ada suatu perubahan besar tahun 80-an, itu ketika Perdana Menteri Bob Hawke merubah kebijakan politik dan ekonomi yang tadinya European centris, memusat kepada apa yang terjadi di Eropa. Bob Hawke bilang Australia itu bagian dari Asia. Kita harus melihat look at north, ke arah utara. Nah, dari situ ada satu perubahan besar. Jadi ini mempengaruhi population, bisnis dari negara Australia. Jadi menarik sekali dalam hal ini. Jadi awalnya saya datang ke Australia itu tahun awal pertengahan 70-an ya, itu masih ada suatu sikap rasisme anti imigrasi ya, terutama ketika para pengungsi perang dari Vietnam atau yang disebut boat people itu berbondong-bondong datang ke Australia ya. Dan mereka tidak mengerti sama sekali apa Indochina atau Indonesia, disangkanya sama saja gitu ya. Yeah. Nah, ada perubahan besar dalam hal ini. Jadi setelah terjadi terutama pertengahan 80-an perubahan population di Australia, saya mulai betah di Australia. Kemudian waktu acara pertemuan dengan Konjen Baru Indonesia untuk Victoria dan Tasmania, Bapak Kunchoro Waseso beberapa malam yang lalu, saya kaget ya waktu Anda di pertemuan itu, Anda belum nulis puisi ya, dan isi puisi malam itu tentang Aborigin. Bagaimana Anda bisa menulis begitu cepat ya? Ini buat saya sendiri menarik ya, karena kalau buat saya sendiri kalau nulis puisi itu sekali 10 tahun ya, itu juga butuh berhari-hari, berminggu, bertahun-tahun ya.
Tapi Anda bisa menulis puisi dalam tempo yang pendek sekali itu bagaimana ceritanya? Sebenarnya puisi itu adalah kumpulan dari pengalaman-pengalaman dan pengamatan yang saya alami selama di Australia. Saya kaget ketika datang di Australia di Brisbane. Itu melihat satu suburb ya di Fortitude Valley. Itu banyak orang-orang aborigin yang bergeletakan malam hari. Ya. Itu tidak pernah saya dengar di radio dan lain-lain. Bagaimana nasib bangsa aborigin di Australia itu? Pertama itu, dan saya masih ada bayangan itu. Kemudian pengalaman saya ingin mengembara ke daerah-daerah Australia yang terpencil itu sangat besar. Jadi saya keliling Australia, mulai dari Brisbane, naik bus Greyhound ke Sydney, ke Melbourne, ke South Australia, dan ke Perth. Sampai saya mencari pekerjaan ke daerah-daerah pertambangan di gurun, seperti Kalgoorlie. Itu saya sangat terenyuh ya menyaksikan orang-orang aborigin bergelatakan di jalan-jalan, mabok. Maaf saja kaum perempuannya diambil atau sama pekerja-pekerja pertambangan. Itu karena mereka mendapatkan semacam royalties atau dolcek istilahnya setiap 2 minggu hari Kamis malam. Uang itu langsung dibelanjakan minuman alkohol. Jadi mereka bergelatakan sampai hari Minggu. Ya. Saya sangat terenyuh sekali, ya, kaget sekali gitu. Padahal Kalgoorlie itu gudang emas gitu ya. Mereka diberi semacam pemukiman di luar di dekat daerah pertambangan itu, di balik tanah-tanah sisa-sisa dari tambang emas yang dikeruk dari perut bumi. Nah, rumah-rumah mereka tuh sudah pada rusak, bolong-bolong, dan musim dingin mereka itu membakar kayu-kayu rumah itu. Ya. Terus saya berpikir kenapa ini bisa terjadi begitu gitu ya. Nah, waktu saya kerja di Port Hedland, saya kerja dengan perusahaan besar pertambangan, mau Newman, tinggal di cyclone proof, makan berlebihan, steak dan lain-lain, tiap kerja naik bus, ada AC-nya, melalui jalan-jalan kelihatan dari jauh itu gubuk-gubuk orang aborigin dengan seng-seng yang panas. Ya. Jadi sumber alam Australia itu menciptakan ratusan bilioner, tapi saya melihat kenyataan di lapangan mereka nasibnya begitu. Jadi ada semacam terenyuh ya. Karena kalau saya bergaul dengan aborigin, dia tidak pernah memanggil saya rasis. Dia selalu memanggil saya, "Hi bro, how you doing bro? Give me cigarette bro." Paling dia minta share rokok atau minuman bir. Ya. Dan itu bagi saya, wah, apa yang terjadi di benua itu. Jadi sebenarnya prosesnya itu sudah lama gitu, dan saya punya sangat empati terhadap orang-orang aborigin ini. Jadi ketika saya diundang, saya juga kaget. Nanti Pak Bella baca puisi ya. Wah, ini gara-gara GPS nih kemana-mana saya harus baca. Nah, jadi itu bercamuk gitu. Kalau saya sebelum tidur saya mau baca apa ya? Saya ingin membaca puisi yang bukan hanya untuk hiburan, entertainment, tapi semacam question mark ya. Karena kita kaum migran datang ke sini, hal itu seolah-olah di balik layar gitu ya. Dan yang menariknya ketika pembukaan Ika Wirya itu, MC-nya Ibu Ningsih itu mengatakan menghormati, respect the traditional owner of land. Dan itu sudah mulai gitu. Saya juga bagus. Nah, itu belum keluar. Keluarnya biasanya kalau saya moodnya sudah terdesak. Jadi jam 10 setelah saya membuat
makan itu buah-buahan, situ berpikir, ini harus keluar ini. Akhirnya dalam 2-3 jam itu seperti air aja mengalir begitu. Nah, kalau pertanyaannya kenapa, mungkin juga karena pertama pengalaman saya ya, pengalaman itu, kemudian juga sebagai kehidupan saya waktu kecil, itu membuat saya menjadi sangat empati melihat lingkungan, ya, pergaulan dari perspektif yang lain begitu. Ya, empati terhadap orang-orang yang boleh dikatakan tidak beruntung. Ya, karena waktu saya tuh lahir, kita itu mungkin lahir setelah Perang Dunia ya, tahun 50-an plus. Pada saat itu kan sangat sulit-sulitnya. Apalagi keluarga itu 9 ya. Saya nomor 7. Perhatian Bapak itu nggak mungkin gitu. Saya tidak merasakan satu kasih sayang begitu ya. Jadi semuanya saya lebih dekat kepada ibu. Kalau ada apa-apa mengadu kepada ibu. Kemudian saya sering mendengar pidato Soekarno gitu. Pidato Soekarno itu semacam sajak dia. Bahasanya bagus. Kemudian suaranya itu naik turun, tidak bosan gitu. Jadi pada suatu saat saya pulang dari sekolah, jalan itu sepi. Semua tukang beca, tukang tembakau, supir delman, semua pada mendengarkan radio. Ternyata itu pidatonya Presiden Soekarno di Tegalega. Saya ikut dengar ya. Nah, itu mungkin salah satu faktor di mana saya suka bahasa itu gitu ya. Jadi kadang-kadang dalam kata-kata Soekarno tuh, kita bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai nenek moyang luhur, terus ke atas terus naik turun gitu ya. Tidak bosan. Gitu. Nah, mungkin itu salah satu aspek yang membuat saya sangat tertarik dengan bahasa ya. Nah, sebagai anak ke-7 juga saya sepertinya kadang-kadang lonely gitu ya. Untuk mencurahkan ini. Jadi sering saya baca cerita-cerita, buku, wayang, dan lain-lain. Kemudian di sekolah kalau saya disuruh baca puisi, saya justru senang sekali berdiri di kursi. Tetapi kalau disuruh nyanyi, perut saya mual gitu. Sampai sekarang. Coba kelemahan saya di sini, karena dalam puisi itu ada suatu peribahasa Rusia, saya lupa namanya, ya, entah Maxim Gorky gitu. Kalau kita menulis dan membacakan, menyampaikan puisi itu, kita merasuk menjadi makna kata-kata itu, dan makna kata-kata itu dikaitkan menjadi kalimat begitu. Ya. Nah, kelemahan saya adalah ketika saya meraksu menjadi kata-kata dan makna kalimat-kalimat puisi itu, semua perasaan saya tersedot. Saya kadang sering tidak bisa mengendalikan. Dan saya sering keluar air mata begitu. Nah, ini yang harus saya pelajari lagi untuk mengendalikan itu. Kenapa harus dikendalikan? Karena emosi puisi justru untuk menggugah perasaan. Kenapa harus dikendalikan? Betul. Tapi kadang-kadang saya tersendat keluar air mata gitu. Terus dada tersendat gitu. Jadi, nah, mestinya saya tetap melakukan itu terus. Memang suara itu dipengaruhi oleh perasaan kita waktu mengatakan kata-kata dan kalimat itu dalam puisi gitu. Ya itu kemudian kenapa puisi? Karena saya itu lahir di Bandung, ayah orang Batak, ibu orang Sunda. Nah itu. Dalam pergaulan di Sunda itu orang Sunda itu paling pandai moyok. Moyok itu mengecek, tapi pakai lelucon, ya.
si Bella mah bukan orang Sunda, dia orang Batak. Marganya aja udah sinting. Maksudnya maka ginting, jadi sinting. Bisa dikatakan suatu pertemuan kombinasi yang paradoks ya. Orang Batak yang terus terang, orang Sunda yang katanya kalau orang Sunda tuh nggak tahu apakah mereka itu marah atau nggak marah karena bahasanya itu betul-betul merdu ya. Jadi Nah, Anda di tuh sini kompleksnya. kombinasi dari dua budaya ya. Tapi ini justru kompleks karena kalau orang Batak kan suka to the point. Yeah. Nah, itu bisa menyinggung persahabatan, terutama orang-orang yang lebih tua ya, karena di Sunda itu hierarkinya sangat ini ya. Bahasa Sunda lemes, bahasa Sunda untuk biasa, bahasa Sunda untuk ke bawah. Nah, untuk saya sebagai orang Sunda Batak, itu di rumah ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau pakai Sunda halus, itu bisa kasar gitu. Contohnya, kalau makan itu bahasa halusnya kan tuang, mangga tuang. Nah, tapi kalau salah, mangga lebok, lebok itu sudah kasar. Jadi saya harus belajar bahasa Sunda 2 kali lebih keras dari orang Sunda. Jadi mungkin saya pakai kusuma. Iya, tapi Anda juga banyak tahu tentang musik ya, musik teori ya. Anda dikenal sebagai seorang yang bisa main blues segala macam itu. Saya rasa unik. Apakah itu mungkin kombinasi dari bapak dari Batak dan ibu dari Sunda ya? Saya rasa unik ya. Bisa menghasilkan rasa seni yang menurut saya sendiri ya tinggi. Ya, karena saya tumbuh di suatu daerah. Di depan saya itu di seberang sungai itu boleh dikatakan rumah-rumah kelas ekonomi yang penghasilan rendah atau orang kampung saja. Mereka punya grup kendang penca. Jadi setiap malam bisa dengar itu. Akhirnya umur 7 tahun saya ikutan belajar silat kendang penca. Kemudian di sekolah saya itu teman saya ikut bergabung dengan kesenian Sunda. Main degung, main calung, main reok bobodoran gitu ya. Nah, kemudian pada saat pemerintahan Soekarno itu dulu, setiap partai itu tidak bersaing seperti sekarang saling hujat. Mereka mempromosikan seni untuk menyampaikan pesan politiknya ya. Yeah. Jadi misalkan PNI dia mengirimkan mempertunjukkan seni ini, seni daerah ya. Kemudian pada saat itu PKI seni dari petani-petani perempuan ya, kemudian dari Mazuni seni. Nah, jadi kami waktu saat itu memang budaya dan itu tuh bercampur gitu. Itu tidak terasa, itu mengalir saja secara alami ya. Nah, kenapa saya suka main blues, main itu? Karena memang tahun 70-an itu saya teenage ya. Jadi pertama kali musik-musik barat itu menyerbu Indonesia setelah Soekarno diturunkan ya. Setelah zaman Soekarno selesai. Kemudian musik-musik barat masuk Singapura melalui kaset-kaset. Kemudian masuk ke orang-orang yang kelas menengah, yang bapak ibunya pejabat yang bisa mendapatkan akses kaset-kaset itu, membuka radio station amatir di garasi-garasi. Sehingga pada saat itu meledaklah budaya musik-musik barat ya, The Beatles, The Rollies dari Bandung. Nah, Bandung itu sebenarnya kota yang sangat dinamis terhadap menyerap budaya-budaya itu ya. Contohnya aja band-bandnya itu kebanyakan saat itu mulai dari Bandung dulu. Rambut Gondrong gitu. Yeah. Kemudian waktu kami dari Jembatan Police Society mencari-cari selama bertahun-tahun ya. Kemudian saya tawarkan kepada Anda sendiri ya. Saya sendiri walaupun kita udah kenal 40 tahun ya, tapi saya nggak pasti 100% apakah Anda bersedia apa tidak. Apa yang menyebabkan Anda bersedia itu kenapa? Saya juga kaget ya. Dan terima kasih ya, kami semua di
di Jembatan Politik Sosial merasa terima kasih Anda bilang oke? Sebenarnya waktu Anda mendirikan Jembatan Society, saya itu sebenarnya tertarik, tapi pada saat itu saya banyak mempunyai komitmen belajar, studi, kemudian kerja di radio, dan keterlibatan saya di aliansi jurnalis independen dan lain-lain gitu. Nah, setelah masa-masa itu berlalu, saya mulai datang, tetapi tidak mempunyai komitmen begitu. Ya. Tetapi ketika pada saat itu dibajak, saya pikir ya mungkin Anda sebagai pendiri membutuhkan break ya, membutuhkan ini. Dan saya sebelum saya terima, saya hanya berdiam dulu menunggu siapa sih calon lain gitu. Karena tidak ada ya karena saya juga suka puisi dan saya ingin puisi ini menjadi seperti cita-cita Jembatan Poesi Society, ingin puisi itu kembali lagi mengalami zaman keemasan zaman sastra Indonesia gitu. Karena kita waktu dulu zaman SMP, SMA kan sering ada pelajaran baca puisi. Ya. Nah, kenapa itu menjadi lama-lama tidak populer di kalangan kaum muda ya. Nah, disitulah saya ingin kontribusi dalam bidang bahasa Indonesia dan bidang sastra. Dan juga saya ingin bergaul dengan anggota JPS, karena JPS saya melihat ada dua bilingual ya, orang Australia dan orang Indonesia ya. Nah, itu bagus. Dan saya lihat di sini Jembatan Puisi kan sering membacakan di restoran-restoran. Nah, saya ingin jembatan ini dengan ormas-ormas Indonesia yang ada di Melbourne ini, untuk ikut serta gitu. Oke. Ternyata waktu jualah yang memisahkan kita, Bung Bella ya. Dan sebelum kita selesai, kami ingin sekali mendengarkan satu untai puisi dari Anda sendiri. Apakah itu saya harus sendiri? Klik ini dari layar. Saya klik dulu ya. Silakan. Masih kelihatan wajah saya? Masih. Oke, saya akan bacakan sebuah puisi yang pendek di sini yang berjudul Jiwa. Dalam ruang yang sepi, dalam hati yang membara, dan pikiran yang berkelana, aku tulis kata-kata. Dalam rongga dada yang sunyi, dalam rasa yang merekah, dan jiwa bermata, aku pautkan kata-kata. Dalam kerinduan yang pasti, dalam kesendirian yang papa, dan kegelisahan yang merana, aku rentangkan cita-cita. Dalam kehidupan yang penuh misteri, dalam keingintahuan yang tak terhingga dan keberanian yang ada, aku ungkapkan perasaan hingga membangunkan raga dan mendetakkan jantung jiwa. Terima kasih. Terima kasih Bung Bella. Mungkin kita harus ciptakan episode yang berikutnya ya. Bagian kedua ya. Maaf ini sebagai presiden GPS ini karena ada pandemik ini, jadi acara program kita tersendat-sendat, tetapi beruntung masih bisa berhubungan via Zooming ya. Ya betul. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih.